Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Aryudanto. Saya dari kelompok 6 dan di sini saya dan tim saya akan membahas tentang strategi e-commerce. Berikut nama-nama anggota yang ada di kelompok 6, yaitu saya, ada Sarul Aldivianda, ada Nurhayati Priska, dan Sesilawati. Strategi e-commerce yang efektif. Membangun strategi e-commerce yang sukses membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang tren pasar, kebutuhan pelanggan, dan teknologi terbaru. Dengan menggunakan pendekatan yang holistik, perusahaan dapat mengembangkan solusi e-commerce yang memaksimalkan penjualan dan kepuasan pelanggan. Memahami perilaku pelanggan. Segmentasi pasar. Memahami dengan baik segmen pasar yang dituju, termasuk preferensi, kebiasaan, dan tantangan mereka, akan membantu mengembangkan strategi yang tepat sasaran. 2, ada analisis data. Pengumpulan dan menganalisis data pelanggan secara mendalam dapat memberikan wawasan berharga untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan konversi penjualan. 3, personalisasi. Menawarkan konten, rekomendasi, dan pengalaman yang disesuaikan dengan preferensi individual pelanggan dapat meningkatkan keterlibatan dan loyalitas. Berikut rekan saya akan menjelaskan, yaitu Cecil. Baik, strategi pencarian dan pemasaran. 1, si SEO, mengoptimalkan situs web untuk mesin pencari agar muncul di hasil pencarian yang relevan, dapat meningkatkan visibilitas dan lalu lintas situs. 2, pemasaran konten, menciptakan konten yang bermanfaat dan menarik, dapat menarik minat pelanggan dan meningkatkan brand awareness. 3, pemasaran media sosial, pemanfaatan platform media sosial untuk melibatkan dengan pelanggan, berbagai konten, dan mengembangkan komunitas dapat memperkuat hubungan dengan pelanggan. Pengalaman pelanggan yang luar biasa. 1, navigasi yang intuitif. Desain situs web yang mudah dinavigasi dan berfokus pada pengalaman pengguna dapat meningkatkan keterlibatan pelanggan dan mengurangi tingkat bouncing. 2, dokumen pelanggan yang responsif. Menyediakan saluran dukungan yang mudah diakses dan responsif dapat membantu memecahkan masalah pelanggan dan meningkatkan kepuasan. 3, proses pembelian yang lancar. Membuat proses pembayaran dan pengiriman yang sederhana dan cepat dapat membantu meningkatkan konversi dan loyalitas pelanggan. 4, pemasaran yang terpersonalisasi. Menggunakan data pelanggan untuk menyediakan rekomendasi, penawaran, dan komunikasi yang relevan dapat meningkatkan keterlibatan dan penjualan. Lanjut. Inovasi teknologi e-commerce. 1, kecerdasan buatan, pemanfaatan AI untuk chatbot, rekomendasi produk, dan personalisasi dapat meningkatkan efisiensi dan pengalaman pelanggan. 2, realitas tertambah teknologi AR memungkinkan pelanggan untuk mencoba produk secara virtual, meningkatkan keyakinan pembelian, dan mengurangi pengembalian. 3, blockchain. Penggunaan blockchain dapat meningkatkan keamanan, transparansi, dan efisiensi dalam proses pembayaran dan rantai pasokan. 4, IoT, integrasi dan perangkat IoT dapat memberikan pengalaman beli yang lebih cerdas dan otomatis bagi pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nurhayati. Optimasi logistik dan rantai pasokan. Pengiriman yang cepat, mengoptimalkan proses pengiriman untuk menyediakan opsi pengiriman yang lebih cepat dan meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyalitas. Fleksibilitas rantai pasokan. Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan visibilitas dan transparansi rantai pasokan dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi masalah secara efektif. Efisiensi logistik.
mengoptimalkan proses logistik seperti pergudangan dan distribusi, dapat mengurangi biaya dan meningkatkan margin keuntungan. Mengukur kinerja dan beradaptasi. 1. Analitik yang komprehensif, mengumpulkan dan menganalisis data kinerja secara komprehensif dapat membantu mengidentifikasi area untuk peningkatan. 2. Uji A atau B dan iterasi. Melakukan uji coba dan literasi terus-menerus pada elemen situs web dan strategi dapat meningkatkan hasil yang optimal. 3. Adaptasi yang cepat. Fleksibilitas untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan tren konsumen dapat memastikan keunggulan kompetitif. Membangun ekosistem e-commerce yang kuat. Kemitraan strategis, membantu kemitraan dengan pemasok, mitra pemasaran, dan penyedia teknologi dapat membantu memperluas jangkauan dan meningkatkan efisien. Integrasi sistem, mengintegrasikan berbagai sistem dan platform e-commerce dapat meningkatkan fasibilitas, efisiensi, dan pengalaman pelanggan yang kohesif. Inovasi berkelanjutan, terus berinovasi dan beradaptasi dengan tren pasar terbaru dapat membantu mempertahankan keunggulan kompetitif dalam jangka panjang. Oke, selanjutnya untuk aplikasi akan dibantu oleh rekan saya, Syahrul. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang website e-commerce yang sebelumnya kami buat. Di sini akan ada katalog produk yang isinya tentang barang-barang yang dijual di website ini. Kemudian ada menu home, kemudian ada menu hubungi kami. Ketika diklik dia akan direct ke WhatsApp. Kemudian akan ada menu keranjang belanja, kemudian menu pengiriman dan juga belanjaan. Jika berminat ingin membeli produk di website ini, yang diperlukan hanyalah memilih produknya, klik detail, nantinya akan ada detail produknya seperti deskripsi, nama produk, kategorinya, stok, dan harganya. Dan ketika ingin membeli, hanya perlu klik keranjang saja, masukkan ke keranjang terlebih dahulu, dan masukkan jumlah item yang ingin dibeli. Setelah sudah akan muncul detail transaksi di keranjang belanjaan. Kemudian klik gambar mata ini. Akan ada muncul detail pesanannya juga beserta dengan kode invoice-nya. Kemudian klik lanjutkan saja. Nantinya akan muncul data pembelian barang. Kemudian silakan dipilih untuk jenis pengirimannya. Contohnya di sini ada JNES. Kemudian klik lanjutkan. Dan di sini akan muncul halaman untuk data pengirimannya. Jika ingin membayarkan dari transaksi ini, yang perlu dilakukan hanyalah membayarkan transaksinya melalui bank transfer manual. Apabila sudah ditransfer, yang diperlukan hanyalah mengupload saja bukti transfernya. Setelah diupload dan di save, akan muncul bukti transfernya. Dan jika dari penjual sudah mengkonfirmasi pembayaran sudah diterima, nantinya penjual akan mengirimkan barang atau produk tersebut ke jasa pengiriman yang dipilih sebelumnya. Nantinya dari penjual hanya perlu mengupload saja bukti resi dari pengirimannya, dan kita juga bisa melihat bukti resi dari pengirimannya, contohnya seperti ini. Dan itu adalah beberapa informasi tentang tampilan website e-commerce yang sebelumnya kami buat. Mohon maaf banyak kekurangan dari websitenya ini dikarenakan masih dalam tahap pengembangan juga, dan semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan jika ada kritik atau saran bisa disampaikan melalui kolom komentar di bawah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.